menantang seluruh makhluk. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila engkau ragu dengan apa yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, coba buat semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhadakum min dunillah. Meskipun kau meminta pertolongan kepada selain daripada Allah, mau minta kepada Ya'jud dan Ma'jud, kepada malaikat, kepada jin galon, jin botol, jin dan jud, fa illan taf'alu wa lan taf'alu. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, dan juga apa yang diturunkan dari dua malaikat, yang Allah turunkan dua malaikat di Babila, di Babilonia, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Mapatabe dalam bahasa Bugis itu ada. Silakan kita mapatabe, tapi jangan sampai kita mengikuti keinginan dan kemauan makhluk halus seperti setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hormati, saya banggakan Haji Korwil dan juga tuan rumah dari Warkop dan Awi. Saya hormati, saya banggakan teman-teman tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh obat, tokoh bangunan, tokoh pakaian yang hadir. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. OTT kita hari ini tentu kajiannya singkat, antara sulap dan sihir, antara dukun dan dokter. Ya, ini kemarin sangat apa ya, sangat mengharukan sekali, karena ada yang bukan ahlinya berbicara tentang agama berani berbicara tentang agama, padahal notabene-nya dia adalah seorang pengacara. Ya, mungkin kita sudah tahu sebagian mengatakan syahadatnya orang yang tidak percaya dukun itu tertolak, tidak diterima. Bahkan dia menyampaikan rukun iman itu termasuk mempercayai dukun. Ini kayaknya rukun iman model baru. Ya, bukan begitu Pak Korwil. Saya heran dan saya kembali menyampaikan bahwa man ata'a rafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Siapa yang mendatangi, jangankan mempercayai, mendatanginya pun, arrafan, seorang peramal yang bisa menentukan nasib, melihat nasibnya orang ke depan, au kahinan, atau dukun, kecuali dukun beranak. Dukun beranak itu kan beda tuh. Ya, tukang nguruk namanya itu. Nah, au kahinan, dukun yang dimaksud di sini. Sandro tukang guru yang hadir di sini. Kretek. Au kahinan, atau dia mendatangi dukun. Dukun ini yang dimaksud dukun yang ya ada ritual-ritualnya. Fasaddaqahu, maka dia membenarkan apa yang dikatakannya, bima yaqulu, dari apa yang dikatakannya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia kafir atas apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran. Bukankah Allah sendiri menyampaikan, menantang seluruh makhluk, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila engkau ragu dengan apa yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, coba buat semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhadakum min dunillah. Meskipun kau meminta pertolongan kepada selain daripada Allah, mau minta kepada Ya'jud dan Ma'jud, kepada malaikat, kepada jin galon, jin botol, jin dan jud, fa illan taf'alu wa lan taf'alu. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Maka kita harus luruskan di tengah umat apa yang dikatakan pengacara itu sebenarnya besar kekeliruannya, besar sekali. Ya, jangan makin lapor. Kalau dilapor juga kan tambah kasihan juga. Lebih baik kita sunat saja dan syahadatkan untuk kedua kalinya. Nah, karena yang begini ini bisa mengubah mindset sebahagian
kaum muslimin yang mungkin dia masih berada di jajaran yang awam, itu yang bahaya. Makanya sebagai pendakwah tentu kita harus menyampaikan kembali ke umat. Dan beda sihir, beda sulap. Sulap itu trik murni, sihir itu adalah sihir. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Karena di masa Nabi Sulaiman itu syaitan itu melakukan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, dan juga apa yang diturunkan dari dua malaikat, yang Allah turunkan dua malaikat di Babila, di Babilonia, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Jadi sihir itu sudah ada. Kan kemarin ada perkataan ya, enggak tahu apakah dari pesulap merah atau perkataan itu dari pesulap merah seperti baju saya ini ya. Atau perkataan itu muncul dari enggak tahu siapalah, saya belum tahu sebenarnya sumber jelasnya. Yang jelasnya di masa Nabi Musa itu bukan sihir, itu bukan sulap. Bukan sulap semata. Mungkin tali dibuang, tongkat dibuang, berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Mungkin juga ada trik, tapi tidak semata-mata totalitas itu adalah trik. Ada juga sihir. Karena dijelaskan di dalam ayat Allah, wa yuhawwalu ilaihim min sihrihim. Bukan begitu ya Pak Korwil. Jadi melihat dengan hayalannya Nabi Musa itu, melihat bahwa ini adalah seperti hayalan, tapi ini adalah sihir. Sihir, jelas. Karena Nabi Musa itu hadir setelah Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman banyak penyihir-penyihir yang hadir juga di masa Nabi Sulaiman. Makanya itu kita luruskan ke umat bahwa apa yang dikatakan ini, kalau kita jelaskan ini kepada umat, saya yakin dan percaya tidak ada umat yang menyimpan dalam segala hal tentang hal-hal perdukungan, santet dan lain sebagainya. Santet atau sihir itu ada. Itu ada. Wa yu'allimuna an-nasa sihra. Mengajarkan kepada manusia sihir. Siapa yang mengajarkan kepada manusia sihir? Kan ada dua, setan dengan Harut dan Marut. Setan itu mengajarkan sihir dengan cara mengajarkan bacaan-bacaan santet seperti bacaan-bacaan sinsalabing hadra kadabra atau lain sebagainya, wallahu a'lam. Yang jelasnya ada bacaan-bacaan yang ketika diikuti mantra-mantra itu, maka terjadilah sihir yang kita inginkan. Karena itu bacaan yang diajarkan oleh para setan. Setan itu sendiri dia sudah lama tahu tentang sihir. Setan itu kan berasal dari jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Menciptakan jan dari api yang menyala tak berasap. Jan itu yang pertama kali diciptakan dari an-nar. Beda an-nar, beda an-nur. Memang hampir sama. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas Al-Jauzi menyampaikan, jan itu, api itu dia juga cahaya. Makanya ketika disuruh sujud semua di dalam surga semuanya sujud, li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tak mau sujud kepada Adam. Dia menyampaikan bahwa iblis dulu itu adalah jajaran malaikat. Sebenarnya beda menurut tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, menyampaikan bahwa an-nar dengan an-nur beda. Memang an-nar akan memunculkan cahaya, an-nur akan memunculkan percikan api kalau cahaya itu terlalu berlebihan. Tapi keduanya tentu sangatlah berbeda. Apa itu an-nur, apa itu an-nar? Hampir sama sebutannya tapi beda. Wa khalaqal janna min marijim min nar, menciptakan api ya, jan dari api yang tidak berasap, jan. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan dari api itu jan. Lalu lahirlah cucunya, anaknya Banul Jan. Lahir cucunya jin. Makanya jin itu banyak. Ada ifrit, ada azazil, ada jin dasim, jin botol, jin galon, jin danjun, jinni oh jinni. Banyak sekali ya. Makanya hal seperti ini harus kita luruskan ke umat. Ini cuma tambahan sedikit, karena yang saya ceramah ini para penceramah pendakwah cuma menambahkan referensi kalau ada yang kurang. Itu pun saya juga masih jauh dari kesempurnaan, karena kita ini manusia yang masih tentu harus banyak belajar lagi. Nah, dalam persoalan ini biasa ada yang bertanya, apakah kita harus
membuat sebuah sesajen ketika kita masuk ke dalam suatu tempat. Mapatabe dalam bahasa Bugis itu ada. Silakan kita mapatabe, tapi jangan sampai kita mengikuti keinginan dan kemauan makhluk halus seperti syaitan. Karena syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata. Lil insani adu mubin, musuh yang nyata pada manusia. Mereka itu cerdik mempermainkan permainannya. Bagaimana manusia bisa terjerumus dalam hal yang tidak baik. Ya, contoh sekarang, kan banyak sekarang yang melakukan ritual-ritual. Menurutnya, itu tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh syaitan. Karena kita masih menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran. Oke, kita sepakat. Tapi yang paling berbahaya kalau bengkok akidah. Kalau akidah sudah mengatakan bahwa kita bergantung kepada azimat atau kepada sesuatu benda, itulah yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena kita tidak boleh menyekutukan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka silakan luruskan. Biasa ada orang yang mau baca doa posik boleh. Saya tidak larang. Yang penting niatnya lurus. Mau potong kambing di hari ke-7 orang mati, saya tidak larang. Yang penting niatmu apa? Kalau kau potong kambing untuk orang mati, tidak ada orang mati makan kambing. Yang hidup saja setengah mati nak makan kambingnya kalau kena penyakit kolesterol. Kolesterol. Ya. Tidak ada masalah. Yang masalah luruskan niat. Apakah dia potong kambing untuk sedekah? Tidak ada masalah. Atau dia potong kambing untuk akikah orang mati? Tidak ada masalah. Memang perbedaan pemahaman tentang mengakikah orang mati. Inna likulli gulamun murtahanun biakikatihi. Karena setiap orang yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kalau dia belum diakikah sampai dia mati, tidak masalah kalau diakikah. Bahkan di dalam fikih muqaranah itu hukumnya mubah, boleh. Yang wajib itu ketika orang tua mengakikah anaknya, itulah yang wajib. Kalau anak mengakikah dirinya, itu namanya mubah, boleh-boleh saja, tapi tidak lagi ada kewajiban. Makanya itu saya sampaikan. Kalau ada yang mau posi boleh dibaca-baca, silakan. Posi boleh juga, itu kan tidak makan nasi, Ji. Yang penting jangan sesajen itu tidak dimakan. Makanlah. Posi boleh juga tidak ada makan kambing, tidak ada makan nasi, tidak ada makan beras dan lain sebagainya. Makanannya itu semen bosoa berdiri keras kuat dan kokoh. Semoga bisa jadi endorse. Adakah? Nah, dari itu makanya harus dikembalikan niat yang lurus. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sedikit singkat dan tidak jelas. Nah, semoga bermanfaat buat kita semua. Yang penting satu, dengawi tetap semangat berjuang. Insyaallah. Kalau agama Allah kita bantu, maka Allah akan bantu dari segi apapun. Mungkin Allah tidak bantu saat ini di sini, tapi Allah bantu di tempat yang lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi tetap ki berusaha dengawi, karena jangan sampai tidak mau ki berusaha, selalu didatangkan ustaz berdoa, tapi tidak ada usaha tak, kita foto usaha tak, baru pasang, akan sukses pada masanya. Hei kion racun, bangun. Terlalu banyak kita minum antimo, makanya terlalu mabut untuk kita pikirkan. Pokoknya sekarang bagaimana kita berupaya, sudah kita laksanakan, ikhtiar itu sudah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita bulatkan tekad, maka terakhir bertawakal kepada Allah. Hanya tawakal. Saya tahu persoalan ini berat. Mendatangkan orang itu berat. Ada terkadang terpintas di hati, bagaimana kalau saya pakai ini, saya ke sana, ke orang pintar. Jangan sampai Allah murka, padahal Allah sudah siapkan kesuksesan di hadapan mata. Cuma kita hanya bisa menunggu, menjemput segalanya itu dengan doa. Cuma itu saya ingatkan, dan kepada kita semua saya ingatkan, godaan iblis itu lebih hebat daripada godaan wanita. Begitu pula godaan ibu tiri, lebih berbahaya lagi godaan ibu kota. Makanya hati-hati yang tinggal di ibu kota. Makanya di ibu kota itu komunitas pendakwah kerennya agak rusuh. dia buat grup MMA. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Itu saja pesannya founder, jangan pernah lelah. Tapi jadikan lelahmu itu lillah. Ini bukan kalimat yang saya kopas dari Asmar Lambo, tapi ini memang yang kita kopas dari beliau.
Jangan pernah lelah, tapi jadikan lelahmu itu sebagai lillah. Insya Allah, selama kita ikhlas berjuang, apa yang membuat kita selalu semangat? Senyumnya teman-teman, meskipun senyum itu terpaksa atau senyum itu kaci di hadapan kita. Yang jelasnya kita selalu saling membahagiakan. Kita ini, saya salut dengan teman-teman Goa, Makassar, itu makan tidak makan, yang penting ngumpul. Karena begitu ngumpul bukan dia yang bayar ki, anggota iya. Tapi itulah kehebatannya. Semut itu tidak akan mampu mengangkat sebuah beras yang berat, melebihi berat beban dirinya. Tapi semut itu bisa mengangkat beras dengan ringan ketika dia bersama-sama dengan temannya. Makanya ringan sama dijinjing, berat sama dijanjang. Mungkin seperti itu. Pepatah yang mengatakan salah-salah seperti itu. Jadi mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa dawa wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah naga, buah durian, itulah nama buah-buahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.